Assalamualaikum, selamat datang di Rois Academy. Anda bisa belajar berbagai hal di sini. Kali ini kita akan mempelajari dua tokoh yang mengembangkan teori simbolik interaksionisme. Siapa itu? Yang pertama, kita akan mempelajari pemikiran seorang Erving Goffman, dan yang kedua kita akan mempelajari pemikiran atau teori seorang Charles Horton Cooley. Goffman dalam bukunya Presentation of Self in Everyday Life memberikan definisi menarik tentang diri manusia. Menurut Goffman, self is a product of dramatic interaction between actor and audience. Menurut Goffman, diri kita sesungguhnya adalah produk dari interaksi yang sifatnya dramatis antara aktor dengan audiens. Dari definisi ini, akhirnya Goffman mencetuskan sebuah teori yang dikenal dengan teori dramaturgi. Teori dramaturgi sesungguhnya mudah untuk difahami karena selaras dengan ungkapan atau lagu yang ada di Indonesia yang katanya hidup ini adalah panggung sandiwara. Dari teori dramaturgi, Goffman kemudian memberikan sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya hidup kita di dunia ini tak ubahnya seperti panggung sandiwara. Kita sebagai aktor dan orang yang berinteraksi dengan kita, siapapun itu, bisa masyarakat, bisa keluarga, bisa teman, atau siapapun yang ada di sekitar kita, merekalah audiensnya. Jadi kita sebagai aktor dan teman-teman orang-orang yang berinteraksi dengan kita di sekitar kita, merekalah adalah audiens yang sedang menyaksikan drama yang sedang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dramaturgi ada 3 istilah penting yang dikembangkan dalam teori ini. Pertama ada front stage, yang kedua ada backstage, yang ketiga ada outside. Front stage adalah panggung depan di mana kita sedang memainkan peran tertentu. Sedangkan backstage adalah panggung belakang di mana kita tidak sedang memerankan menjadi apapun, di mana kita sedang menjadi diri kita yang asli, yang sesungguhnya menurut Goffman. Kemudian outside adalah ranah lain di mana kita bukan di front stage dan juga bukan di backstage. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut apa itu contoh dari front stage, apa contoh dari backstage, dan apa dan contoh dari outside. Front stage atau panggung depan terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah setting atau latar, dan yang kedua personal front. Setting adalah aspek fisik saat kita melakukan drama. Katakanlah, misal kita menjadi seorang dokter, maka settingnya adalah ruangan yang berbentuk seperti apa, kemudian ada stetoskop, kemudian ada alat-alat kesehatan dan lain semacamnya. Itu adalah latar atau setting dari front stage. Selanjutnya personal front. Personal front adalah alat untuk bisa membantu orang lain bisa mengenali peran kita. Dalam personal front ada 2 macam juga. Yang pertama ada manner, yang kedua ada appearance. Yang pertama, manner adalah sikap, dan yang kedua adalah appearance atau penampilan. Manner dan appearance adalah item yang bisa membantu orang lain, yang bisa membantu audiens untuk mengenali status sosial kita, untuk mengidentifikasi peran yang kita mainkan. Contoh, misal saya memerankan sebagai seorang mahasiswa, maka manner atau sikap dan appearance saya harus menunjukkan sebagai orang yang berpakaian rapi misalnya, atau berambut gondrong, tergantung bagaimana kalian ini memerankan mahasiswa seperti apa. Kemudian bahasa yang saya gunakan misalnya, bahasa yang saya gunakan adalah bahasa yang intelektual, misal organisasi, asimilasi, akulturasi yang bersisi-sisi, bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa akademik, di mana ketika kita menggunakan bahasa itu, orang akan dengan mudah mengidentifikasi status sosial kita atau peran yang sedang kita mainkan. Itulah 2 item dalam personal front. Untuk itu, dalam personal front sesungguhnya kita sedang mengelola kesan.
Kita sedang berakting menurut government. Kita sedang berakting agar kita bisa memberikan kesan positif pada orang lain. Kalau kita dosen, misalnya saya akan berpakaian bagus, aspek fisiknya. Kemudian mannernya, saya akan sopan. Kemudian baca tata cara bahasanya runtut, rapi, tertata dan semacamnya itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar memberikan kesan positif pada orang yang berinteraksi dengan kita. Memberikan kesan yang positif atau mengelola kesan dalam teori dramaturgi disebut sebagai impression management. Kita sedang memanage impresi orang lain agar dia impress pada kita, agar dia terkesan dengan peran yang sedang kita mainkan. Jadi dalam front stage yang harus kita perhatikan apa? Pertama, aspek fisik yang akan kita tampilkan. Kemudian yang kedua, penampilan dan sikap yang harus kita perhatikan dalam front stage menurut Erving Goffman. Adapun backstage adalah saat seseorang berada di luar panggung, dia sedang tidak memainkan peran apapun. Katakanlah kalau saya dosen, maka front stage saya adalah ketika saya mengajar, ketika saya di kampus. Saya harus memperhatikan banyak hal. Saya memperhatikan baju yang saya pakai, saya memperhatikan kata-kata yang saya ucapkan, saya memperhatikan tindak tanduk saya ketika di kampus. Ketika di depan kalian misalnya, saya menggunakan bahasa-bahasa yang intelektual untuk menunjukkan bahwa saya seorang dosen. Saya menunjukkan buku-buku bacaan yang saya jelaskan karena saya seorang dosen. Tapi sebaliknya, ketika saya tidak berinteraksi dengan kalian, ketika saya berada di backstage, tidak sedang mengajar, di kos atau di rumah katakanlah, maka saya tidak akan berbicara dengan teratur. Saya tidak akan menunjukkan bahan-bahan bacaan. Saya sedang tidak menunjukkan diri saya sebagai seorang dosen. Itulah saat diri kita menjadi diri yang berada di backstage. Sama dengan kalian, front stage kalian misalnya kalian menjadi seorang mahasiswa. Sebelum berangkat ke kampus, kalian mandi, kalian bedaan, kemudian kalian lengkap pakai lipstik, kemudian kalian pakai baju rapi, sepatu rapi, pakai tas dan semacamnya itu. Tapi ketika di backstage, ketika di rumah, lihat saja. Seperti apa kalian ketika di rumah? Apakah kalian rajin mandi sebagaimana ke kampus? Ataukah kalian rajin belajar sebagaimana waktu kuliah dan semacamnya? Itulah backstage kita. Dimana saat kita tidak memerankan sebagai peran yang sedang kita mainkan. Diri yang ada di backstage adalah diri yang aktif, adalah diri yang substansial, adalah diri yang subjektif. Atau dalam bahasanya Mead dikenal sebagai I. Sedangkan diri yang ada di front stage adalah diri yang habitual, objektif, dan juga pasif. Sebagaimana disebutkan dalam teorinya Mead sebagai me. Jadi front stage dan backstage itu mirip dengan I plus me miliknya George Herbert Mead. Di luar backstage dan front stage ada satu panggung lain menurut Goffman di mana manusia tidak sedang berperan dan tidak sedang berada di luar panggung. Apa itu yang ia kenal sebagai outside? Outside juga dikenal sebagai residual domain. Ia bukan bagian dari front stage, ia juga bukan bagian dari front stage. Contohnya, seorang guru di front stage dan ketika di rumah ia menjadi dirinya yang tidak perlu memiliki atribut, sedangkan outside adalah saat si guru tersebut sekaligus menjadi bapak kos, sekaligus menjadi ketua RT, di mana peran yang dia mainkan di front stage akan sangat jauh berbeda dengan peran dia saat menjadi bapak kos, akan jauh berbeda dengan saat dia menjadi ketua RT dan lain semacamnya. Itulah yang disebut sebagai outside. Dari berbagai macam peran diri kita, mulai front stage, backstage, hingga outside. Pertanyaannya, lalu yang mana yang diri kita sesungguhnya? Maka sebagaimana teorinya Mead, menurut Goffman, diri kita adalah semua itu. Yang di front stage diri kita, yang di backstage diri kita, yang di outside pun adalah diri kita. Tapi yang perlu digarisbawahi, jika ada gap antara front stage dan backstage dan juga outside, ada jarak peran yang sangat jauh. Misalnya ketika dia menjadi guru, ketika di sekolah katakanlah, dia menjadi orang yang sangat berwibawa.
bahasanya teratur, cara ngomongnya sangat baik, dia sangat perhatian kepada murid-muridnya, dia sangat mencintai murid-muridnya. Tapi ketika di backstage, dia adalah orang yang sangat temperamen, tidak sayang kepada anaknya, tidak sayang kepada istrinya, dan kata-katanya pun juga kata-kata yang kasar. Atau ketika dia di outside, ketika jadi bapak RT misalnya, dia tidak seperti yang dia tampilkan di front stage. Jika demikian, ada jarak peran yang sangat jauh antara front stage, backstage ataupun outside. Jika ada gapnya, maka nanti akan muncul sebuah stigma. Jadi, jika ada gap yang sangat jauh antara identitas virtual atau identitas yang dia tampilkan dengan identitas yang aktual yang tidak ia tampilkan, jika jauh banget perannya, maka akan muncul stigma. Tentunya stigmanya negatif karena sangat jauh perannya antara yang dia tampilkan. Ketika menjadi guru dia sangat baik, tapi ketika di rumah dia sangat temperamen, maka akan muncul stigma dari masyarakat, stigma dari audiens. Kok bisa demikian? Maka harusnya antara front stage, backstage, dan outside dia tidak memiliki gap yang sangat jauh sehingga tidak memunculkan yang disebut sebagai stigma. Di sisi lain, sekarang beralih kepada Charles Horton Cooley. Menurut Cooley, diri kita adalah diri yang senantiasa mengikuti atau bercermin kepada masyarakat. Diri kita bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga dari pernyataan ini, Cooley membuat sebuah teori atau mencetuskan teori yang bernama Looking Glass Self, atau diri yang merupakan cerminan dari masyarakat. Seorang diri atau seorang individu menurut Cooley, ia membangun konsep diri atau individu membangun konsep diri sebagaimana ia bercermin. Siapa cerminnya? Masyarakat. Contoh misalnya, masyarakat memiliki konsep tertentu mengenai dosen misalnya. Jadi dosen dalam perspektif masyarakat adalah orangnya harus rapi, orangnya harus pintar, orangnya harus sopan dan semacamnya. Maka kita bertindak berdasarkan apa? Berdasarkan cerminan dari masyarakat. Bagaimana masyarakat menggambarkan dosen, maka kita bertindak sebagaimana keinginan masyarakat itu. Maka diri kita saat bertindak layaknya sedang bercermin. Bercermin pada apa? Bercermin pada masyarakat. Begitu kiranya apa yang disebutkan oleh seorang Charles Horton Cooley. Maka Cooley membagi 3 bagian dalam Looking Glass Self. Yang pertama, imagination. Yang kedua, judgment. Dan yang ketiga adalah self-esteem. Pada bagian pertama, imagination, kita akan berimajinasi. How we appear to others. Bagaimana kita menampilkan diri kita kepada masyarakat. Kita mengimajinasikan, oh berarti dosen yang baik harus begini. Dia harus pakai baju rapi, pakai sepatu rapi, harus berjalan dengan rapi. Maka kita bertindak demikian. Kita akan mengimajinasikan hal tersebut. Seperti kalian, saat kalian ingin berangkat ke kampus menjadi seorang mahasiswa, maka kalian akan mengimajinasikan bagaimana mahasiswa yang baik. Bagaimana harusnya mahasiswa berpakaian, bertindak, dan semacamnya. Kalian mengimajinasikan itu dulu. Bagian selanjutnya adalah judgment. Kalian sebelum bertindak, kalian akan memikirkan penilaian dari masyarakat. Penilaian dari orang yang akan berinteraksi dengan dirimu. Ketika saya ingin menjadi seorang mahasiswa, maka saya berangkat menggunakan baju tertentu, dengan celana tertentu, sepatu tertentu. Maka saya akan mengimajinasikan penilaian orang lain. Agar orang lain bisa melihat saya, oh bagus ini mahasiswa yang baik, ini mahasiswa yang rajin, katakanlah. Hingga saya membayangkan judgment orang lain dari apa yang saya imajinasikan sebelumnya. Baru yang ketiga, muncullah self-esteem. Saat terjun di masyarakat, faktanya kalian akan mendapatkan 2 penilaian. Ada penilaian positif, ada penilaian yang negatif. Jika kalian akhirnya mendapatkan respon positif, maka kalian akan mengembangkan self-esteem berupa proud, kebanggaan. Kalian sudah mengimajinasikan menjadi mahasiswa yang baik, maka berpakaian baik. Ketika kalian berinteraksi, kalian dijudge sebagai orang yang mahasiswa yang baik. Maka self-esteemnya kalian akan bangga, kalian akan proud.
Tapi sebaliknya, ketika terjun di masyarakat, kalian sudah mengimajinasikan sebagai mahasiswa yang baik-baik, mahasiswa yang rajin. Tapi ketika kalian terjun di masyarakat, kalian mendapatkan respon yang negatif. Oh, sok rajin atau apalah. Pada akhirnya kalian akan memiliki self esteem yang negatif atau apa yang disebut sebagai mortification. Atau ia akan merasa bahwa dirinya memiliki aib karena tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan judgement yang dia bayangkan. Sehingga kita bertindak menurut Charles Horton Cooley sebagaimana kita sedang bercermin kepada masyarakat. Itulah dua teori yang hari ini kita bahas secara singkat. Yang pertama teori dramaturgi dari Erving Goffman. Kemudian yang kedua teori Looking Glass Self dari Charles Horton Cooley. Semoga bermanfaat. Dan tungguin video-video selanjutnya di Rois Academy. Selamat belajar dan see ya.